A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngabar, ngaji bareng Fadar, edisi pengajian tematik dengan tema memahami manusia seutuhnya. Sahabat Fadar di seantero Nusantara yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita berkumpul lagi, Omar. Alhamdulillah, yang kedua kalinya ya? Yang kedua kali, dari sempat beberapa kali yang sudah sempat terjeda waktunya, Omar ya? Betul. Dan saat ini kita kedatangan tamu, beliau adalah Ibu Yanti. Ibu Yanti. Jadi sama namanya Yanti. Salam Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Yanti. Baik sahabat Fadar di seluruh Nusantara, kita saat ini akan mengaji bersama. Masih sama konsepnya, kita akan ngaji bareng Al-Quran tematik. Apa itu Al-Quran tematik? Satu hal lagi ya Mar, malam ini kita akan bahas, temanya adalah manusia seutuhnya, memahami manusia seutuhnya yang dikehendaki Allah. Baik teman-teman di seluruh Nusantara, jangan lupa stay tune, ikutin kita, boleh komen, kita ngaji bareng, siapkan dulu Al-Qurannya gitu ya. Barangkali insya Allah ada hikmah ya, kita ngaji bareng-bareng, apa sih ayat ini gitu Omar ya. Jadi insya Allah akan ada ilmu yang kita tambah ya kan, yang kita bisa bermanfaat lah ya, untuk kita semua insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya sapa dulu nih bintang tamu kita nih, Bunda Sri Suharyanti. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Biasanya nih Bunda bolak-balik Magelang Jakarta, Magelang Jakarta. Baik, sapa dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadar semua di Indonesia, pada hari ini insya Allah kita akan mendapat ilmu tentang memahami manusia seutuhnya dari mursyid kita. Mursyid ketinggian. Mursyid ketinggian ya, Omar saja. Oke. Bunda, kemarin waktu pertama kan, sebelum kita nge-review sedikit ya, Bunda dulu nih, kita tematik itu tuh memahami Al-Quran, sementara kita belum bisa berbahasa Arab dan belum ahli tafsir dari berbagai narasumber. Kita mau memahami ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang lain. Biasa suka disebut ayat bil ayat gitu. Ayat bil ayat. Ya, tematik. Jadi bukan apa asal ambil, tapi ada hubungannya. Ada hubungannya. Walaupun nanti dalam pembahasannya tentu kita akan melihat dari segi asbabun nuzulnya, dari segi grammarnya, bahasanya, tapi sementara kita menggunakan Al-Quran dan terjemah. Tema sekarang sebetulnya menarik nih Bu, memahami manusia seutuhnya. Surat ke-7 Al-Araf ayat 172. Ayat 172. Kita mereview nih pemirsa, proses kejadian manusia ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan ayat itu menarik loh. Ketika Tuhanmu berfirman kepada siapa tadi? Ruh kan? Ruh, ya. Jadi kita belum ada jasadnya. Clear ya?
Ya. belum ada jasadnya nih. Nah, kalau kita lihat literasi lain, ada yang bilang itu di alam ruh, konsep apa namanya, bahwa ruh itu akan diberi badan, diberi casing. Ya. Tapi sebelum diberi badan secara sempurna, secara utuh, Allah berpesan di ayat itu awalnya kan ingatlah kita, berarti pernah lupa gitu kan, jadi ingatkan. Intinya adalah Allah kasih tahu nih, ketika nanti kamu udah lengkap, udah utuh, ya karena manusia terdiri dari badan, ruh, dan jiwa. Kita akan bedah juga itu semuanya. Allah bilang ini, kalau Arabnya itu alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, ya kan? Yes. Apakah aku ini Tuhanmu? Bala, ya, bala sahidna. Ya, kalau bala sahidna, benar engkau adalah Tuhanku. Jadi Bu Yanti terus tanya, benar kau adalah Tuhanku. Berarti kita pernah terjadi komunikasi, transaksi komunikasi ya, tapi masih wujudnya apa tadi? Ruh. Oke? Ya, dia mengakui bahwa kau adalah Tuhanku. Kenapa terjadi dialog seperti ini? Diwanti-wanti sama Allah. Misalnya gini, jangan sampai ketika kau kembali ke sini, aku bareng, kamu mengatakan, sesungguhnya kami lengah setelah nanti di dalam perjalanan hidupnya di bumi itu kan, lengah. Atau barangkali malah ngeles. Ayat 173-nya. Ayat 173-nya. Sebagian itu. Lanjutannya Iya. Atau agar kamu tidak mengatakan, Iya. sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, Oke. sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Jadi dia ngeles. Kan saya orang tua kami yang menyekutukan engkau. Ya. Menyekutukan engkau tuh dalam posisi tidak kehendaki Allah ya, error gitu kan ya. Ya. Aku kan orang kemudian, kenapa saya harus dibinasakan juga? Gitu kan ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, pada saat terjadi seperti itu, maka kita tidak akan bisa kembali dengan baik. Karena untuk kembali dengan baik, dia tidak mengatakan saya tidak lalai, tidak lengah, gitu kan ya. Nah, jadi ada transaksi komunikasi ketika mau hadir di bumi. Singkat cerita di 32 ayat 9. 32 ayat 9. Jadi ceritanya dialog dengan Allah udah beres, baru diberi takdir ya, takdir kita akan mendapatkan ayah dan ibu. Ayat berapa? 32 ayat 9. Ayat 9. Oke. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Ke dalam tubuhnya yang akan dipersiapkan. Kalau saya tuh saya asumsikan kendaraan. Ibu kalau ke showroom kan beli kendaraan ya. Kalau nggak ada ibu nggak bisa jalan kan. Jadi ruh itu juga bisa kemudi jati diri kita yang akan mengendarai si badan kita ini. Nah, supaya dia tidak kesasar, supaya dia aman, selamat, diberi 3 potensi. Lanjut, Bu. Ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, Iya. penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, ketika sedikit sekali yang bersyukur, jadi banyak yang lalai kan? Banyak yang lalai. Nah, karena lalai atau tidak akan mempengaruhi berikutnya sebetulnya. Kalau kita ngaji sering ya, ada yang ke surga, ada yang ke neraka, begitu kan ya? Ada di yang tempat sebagai balasan. Nah, 3 potensi itulah nanti yang akan berkembang di dalam perjalanan hidupnya. Nanti ketika dia lahir, ya,
1678. 16. Bunda itu udah gampang. Udah bisa, Bunda? Bunda. Beda sama buka dompet ya, Bun. 1678. Iya, 16 ayat 78. Di dalam perut biasanya Bun berapa tahun? Berapa bulan? 9 bulan. Ruh ditiupkannya. Iya, 4 bulan. 4 bulan ya? Ya. Saya belum nggak ngerasain sebetulnya, jadi nggak tahu ya. 4 bulan. Oke. Setelah 9 bulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Langsung aja. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, Iya, dan Dia memberimu pendengaran, Iya. penglihatan, iya. hati nurani agar Iya. kamu bersyukur. Diulang lagi kan? Iya. Agar kamu bersyukur. Bersyukur. Kalau tidak bersyukur, berpotensi dia lalai. Ketika dia lalai, wah repot urusan. Nah, jadi kita harus memahami dulu seutuhnya dulu. Nah, dilahirkan Bu ya? Iya. Apa langsung remaja? Bayi dulu. Bayi. Nah, di situ saya menganalogkan ketika udah lahir ada 7 terminal, 7 lapisan. Ke arah kita balik lagi. Surat ke-22 ayat 5. Surat Ya. kedua. Sambil kita sapa-sapa penonton. Oh iya, boleh. Ya, jadi 22. Ayat 5. selamat bergabung. Terima kasih buat saudara-saudara semua yang sudah join di live kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, Amin. keberkahan usia, Amin. keberkahan semua yang baik-baik pokoknya ya. Boleh komen ya berarti ya? Boleh, silakan ya. Misalnya terlalu cepat, Omar ini Oh iya, jelasin. iya. Jadi kita di Boleh tanya ya, nanti Iya, ada di tim. komen-nya, iya. Oke. Jadi ada interaksi. Sip. Boleh, jadi siapapun bisa masuk ke link kita, Omar. Oke. Ada yang mau ditanyakan boleh, atau Oke. mau request Omar terkait apa misalkan seperti apa Oke. gitu kan, itu boleh Omar Oke. ya. Jadi walaupun konteksnya tema kita adalah soal manusia seutuhnya, bisa yang lain juga ya. boleh Nah, Omar. kita Gitu ya. inventarisir aja pertanyaan-pertanyaan itu. Oke. Jadi yang sudah bergabung terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan keberkahan. Nah, kita sambil lanjut, monggo. Yang lain juga boleh loh buka Quran dan terjemahannya ya. Boleh. Buat ngecek ya. Boleh. Bisa koreksi ya. Iya, Jadi intinya mah kita belajar bersama. iya. Belajar bersama. Tidak ada guru, tidak ada murid. Ya pokoknya kita belajar bersama. Iya, Dari ayat 1 ke ayat yang lain. Tadi ceritanya kan udah keluarnya dari perut ibumu ya. Iya. Ayah dan ibu itu sebuah takdir loh Bu. Kita nggak bisa nentuin, saya kepengen keluar dari perut yang suaminya pejabat, biar keluar jadi anak pejabat. Atau kita mau keluar dari ibu yang suaminya orang beken, jadi anak beken. Nah, itu takdir, dan kita semua merasakan itu. Tapi patut kita syukuri siapapun dia. Oke, ketika lahir ada 7 lapisan. 7 lapisan. Istilahnya 7 apa namanya terminal. Terminal. Ya alam juga boleh. 22 ayat 5. Baik, 22 ayat sambil 5. cari ini ya Omar, ini ada yang salam. Assalamualaikum dari Pak Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari siapa wabarakatuh. nih? Ada yang lain? Namanya Pak Syam, SYMM. Apa nih, senyum atau senyuman atau Pak Syam ya namanya? Iya, alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Silakan bantu tap-tap layar, bagi share linknya, insya Allah satu sentuhan jari Bapak itu sangat bermanfaat supaya kita lebih semangat lagi untuk syiarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Oke, sebentar. Ulang lagi dah Bu. Wahai manusia, Buat siapa ini? Manusia. Manusia nih. Lanjut. jika kamu meragukan hari kebangkitan, Jika kamu meragukan hari kebangkitan, artinya ada nggak orang yang ragu? Iya, Ada dong. ada. Lari kebangkitan. Nah, nanti satu sesi tersendiri tuh proses kebangkitan. Oke. Nah, di sini kasih tahu jika kamu meragukan tentang hari kebangkitan, Iya. lanjut. maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, Oke, kemudian dari setetes mani, iya, kemudian dari segumpal darah, iya, kemudian dari segumpal daging yang Iya. sempurna, oke. kejadiannya dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Tahan.
ingat kita garis bawahi. Ada yang sempurna kejadiannya, ada yang tidak sempurna kejadiannya. Itu kita bisa garis bawahi dulu tuh. Nanti kita bedah nih. Lanjut. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Oke. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Nah, jadi pertama sebagai apa dulu? Sebagai Segumpal darah. Enggak. Ayat ini bayi dulu. Oh, bayi dulu ya. Bayi. Segumpal darah mah di dalam perut udah Iya, itu ya. Jadi bayi, terus Kami keluarkan sebagai bayi. Iya. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sebagai usia dewasa. tahan. Bayi berangsur-angsur dewasa. Mari kita cek sebelum kita dewasa. Bayi, orok, terus apa dulu Bu? Anak Balita. balita. Udah lewat nggak nih Bu? Dan Ada 7 lapisan nih Bu. Lapisan ke-7, nah balita nih. Kita udah ngerasain balita ya? Sudah. Udah lewat ya? Asik ya balita ya? Habis balita, anak-anak. Balita anak-anak. Nah, udah lewat anak-anak ya? Udah ngalamin main karet, udah ngalamin main segala macam, itu udah lewat. Habis anak-anak, remaja. Nah, kayak Bunda masih remaja ya? Oh iya, masih 17 tahun. Remaja. Semuanya remaja terus. Remaja. Remaja awal udah lewat ya? SMP. Omar sebentar, kenapa saya jiwanya remaja terus? Kan saya minum Drimoda. Oh ini, terakhir dong nih. Boleh nih, terakhir. Buat teman-teman di seluruh Nusantara jangan lupa kenapa kita masih tetap berjiwa muda. Karena memang iya. Jadi salah satunya adalah walaupun punten usia saya sudah mendekati 48 tahun, cucu saya sudah 3. Ya, boleh dong kita berbagi pengalaman ya. Jadi alhamdulillah dulu itu saya sering yang kakinya itu kayak apa ya Omar, apa sakit gitu kan. Kalau naik turun tangga itu kayak rasanya tuh mau nekuk lagi itu susah gitu sebelah ya. Oke. Nah pas waktu sholat berdiri juga kayak gitu. Alhamdulillah jadi saya konsumsi produk ini yang sebelumnya memang kita belum produksi sendiri ya, sekarang udah produksi sendiri Omar. Oh, iya. Jadi ini produksi kita sendiri, Drimoda namanya. BPOM dan hakinya alhamdulillah sudah selesai gitu kan. Fungsi utamanya adalah untuk mendetoks usus kita. Oke. Gitu. Jadi usus kita yang ada plak-plak di dinding usus itu Omar, setelah kita minum konsumsi ini rutin, alhamdulillah. Jadi kotoran-kotoran yang di dinding itu keluar Omar. Cakep juga nih. Iya, bagus banget insya Udah Allah. berapa ini segini? Alhamdulillah. Nah teman-teman, sekarang kan di TikTok Shop nggak ada tuh keranjang kuning kan ya. Jadi ada teko orange, ada di teko biru, silakan. Nanti bisa ke Boleh Bu. jadi ya ke Drimoda official Bunda. Dia bisa apa namanya di bio kita juga ada. Linknya ada. Dalam rangka merawat casing kita. Oh, iya. Iya, Harus dirawat ya casingnya. Iya, casing kita dirawat ya. Ruangnya biar Biar tenang. molekul-molekul di dalam tubuh kita sehat ya. Oke. Terima kasih Bun. Jadi kita punya kendaraan juga harus dirawat ya. Iya, Iya kan, apalagi kita nih casing ya. Casing kita remaja udah lewat ya. Lewat ya. Udah remaja udah lewat ya. Karena mau jelasin. Nah, jadi kita ulang lagi tadi lapisan pertama bayi Bayi. udah lewat ya. Sudah. Kedua balita Balita. di bawah 5 Ketiga tahun. anak-anak. Anak-anak. Keempat remaja. Remaja juga remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Saya remaja akhir mungkin ya. Minum ini bisa jadi remaja ya. Insya Allah. Kalau dia semangatnya. Oke. Sip. Abis remaja dewasa. Dewasa awal ya, janur kuning sudah berdiri lah. Dewasa tengah udah ngomong. Iya enggak? Iya. Dewasa akhir. Dewasa kita udah lewat dong ya kira-kira. Sudah dong. Nah, tinggal 2 lagi nih. Abis dewasa tua. Tua. Bentar lagi kita lagi. Nah, tinggal 1 lapisan lagi nih. Level 6 ya Omar ya? Ini udah ke-6 tua. Iya. Jadi Kira-kira kalau Omar tua awal apa belum tua? Ya kalau tua awal udah punya cucu lah ya. Tua tengah gigi udah habis. oh gitu. Tapi Bunda giginya masih betul. Saya gigi udah lepas semua nih. Dewasa akhir, ubannya udah penuh.
Udah penuh ya, kaki kurang sehat, kendaraan tua lah. Tapi kalau kendaraan tua dirawat, dicuci, dan kendaraan kita ini dirawat dengan ini, jadi sehat. lain cerita ya. Iya. Katanya rohnya jadi betah di tempat. Kalau rohnya, iya, kesian gini Bun. Iya. Kalau ruh di dalam tubuh kita kayak supir ngelihat mobil joget-joget, udah gak suka ya, pengen buru-buru mau dijual kan, mau buru-buru dilelang ya kan. Ini ada komen ya Wan, ada komentar dari Ibu Yumi. Halo Bu Yumi, Halo, Bu sehat selalu. Yumi. Bu Yumi katanya bagus juga produknya. Ih bagus tuh Bu, Iya, testimoninya kan. Kita masih akan. Iya, Masya Allah Bu. Oh, komentar produknya ya? Iya. Nggak ada komentarin saya ya? Ya, terima kasih Bu Yumi. Oke, Baik. kita lanjut ya. Nah, ketika kita sudah ada tuh kesian, udah nggak betah di dalam, tapi belum waktunya meninggal. Megap-megap, jalan udah nggak bisa. Kasihan ya. Ya Allah. Kena stroke kemarin. Di antaranya lah kayak begitu, karena kurang jaga kesehatan. Iya. Kesehatan itu perlu, ya kan? Makan juga, ruh juga perlu makan, jasad perlu makan, Iya. jiwa juga perlu makan. Nah kalau udah tua, lanjutin. Kemudian kami keluarkan, tadi udah ya Oma Iya. ya, sekarang lanjut tadi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Lanjut. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun. Ketujuh sangat tua. Sangat tua. Puncaknya bisa pikun, kalau bisa jangan pikun Jangan dah. pikun. repotin ya Oma. Bukan ngerepotin. Dan menikmati hidup juga Omar ya. Iya, iya kalau kita udah pikun, udah nggak bisa ngebedain. Ibu masih bisa ngebedain nggak duit 50.000 sama 100.000? Bisa dong. Bisa ya? Bunda udah bisa ngebedain mana cowok ganteng sama cowok nggak ganteng. Pasti dong. Ya. Kalau saya udah nggak bisa ngebedain. Oh gitu Omar. Mm-mm. Kok bisa? Semua cantik semua. Masya Allah. Ya, semua ganteng semua. Katanya kan lihat dari casingnya. Oh iya. Ya, kenapa? Nah, di sini kita ketika memahami manusia seutuhnya, kita harus memahami dulu. Ya, ada beberapa yang harus kita pahami untuk memahami manusia seutuhnya. Kita harus lihat dulu status dan derajat manusia. Yang pertama, kayaknya berseri nih. Boleh Omar. Paling enggak kurang lebih 10 tahapan untuk memahami memahami manusia seutuhnya yang dikehendaki Allah. Yang pertama adalah status derajat manusia. Oke. Nah, status derajat manusia 17 ayat 70. 17 ini tadi belum sudah selesai Oma. Selesaikan dulu boleh? Oh iya. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Iya. Kemudian apabila telah kami turunkan air, hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur. Dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Oke, itu nanti sebuah kebangkitan. Iya. Jadi setelah kita wafat, nanti kan awalnya Kak, apabila kamu meragukan tentang kebangkitan, Allah memberi perumpamaan mudah saja seperti pohon yang udah kering itu ya, kita hujan tumbuh. Nah, status derajat manusia ya 95 ayat 4 dulu dah Bu. 95 ayat 4 dulu. 95. Nah, Terus Ya. status derajat manusia itu di hadapan Allah adalah sebagai makhluk ciptaan Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya dan sempurna. 95 ayat 4. 95 Ayat 4. Ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yakin nggak sebaik-baiknya? Burung merak bagus nggak? Bagus Om. Bagusan mana burung merak dengan Bu Yanti? Dua-duanya bagus. Bagus. Mau nggak tukeran? Bu Yanti jadi burung merak jadi Bu Yanti. nanti burung Satu jam aja. Dia mau balik lagi nggak mau. Jadi manusia adalah yang paling sebaik-baiknya. Dan 17 ayat 70.
di bumi. Nanti kapan-kapan kita baca aslinya ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami berikan mereka rezeki dari yang sebaik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Mulia dah. Mulia. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kenapa anak cucu Adam yang dimuliakan? Kok Adamnya enggak? Coba ulang lagi deh. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam Dimuliakan. dimuliakan. Kenapa Pak Adamnya nggak ikut? Nah, pertanyaan bagus tuh. Ya, karena Adam dulu pernah melakukan kesalahan. Ya, maka kalau ditanya. Di antaranya itu. Jadi ngingetin sama anak cucunya, Anak cucu Adam. kamu dimuliakan. Ya, lanjut. Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya, kelebihan yang sempurna. Nah, status derajat manusia di hadapan Allah kalau kita lihat nih. Kalau kita lihat apa namanya segitiga misalnya, yang di paling bawah makhluk Allah nih, alam semesta makhluk Allah enggak? Ya. Nah, katakan itu nomor 5, paling bawah alam semesta. Habis alam semesta ada yang namanya alam semesta termasuk flora fauna ya. Pernah dengar kalimat iblis? Makhluk Allah nggak itu? Iya. Iya, sama iblis nomor 4, 1 derajat ya. Tingkat. Habis iblis yang lebih di atasnya malah malaikat. Yang ketiga, yang kedua Adam. Adam makhluk Tuhan kita kan, yang sudah dilengkapi dengan esing, kendaraan, ada penglihatan, pendengaran, dan hati yang nanti berkembang jadi panca indera dan akal. Baru Allah. Jadi manusia berapa strata di bawah Allah? 1. Jadi kalau Bu Yanti ya takut sama jin yang sangat ini, terus nurut sama jin, derajatnya lebih rendah dong. Lebih rendah. Iya. Betul, Mama. Betul. Oh iya, ini rahasia kita. Jadi kalau ibu nurut, patuh dan taat sama iblis, nurut pengertian, tidak menjauhi langkah-langkahnya, derajat ibu jadi rendah. Maka iblis mempunyai fungsi sebagai makhluk Tuhan yang juga mencari teman-temannya. Contoh nih kerjaannya iblis nih. Ini kita baru yang poin 1 nih ya, status derajat manusia. Ya, kalau jadi iblis maka kerjaan ibu harus 15 ayat 39. 15 ayat 39. Ayat 39 ya. Iya. So, boleh ganti. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iblis berkata. Nah, siapa nih yang berkata? Iblis berkata nih. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Akan apa? Menyesatkan mereka semuanya. Jadi kalau ibu mau jadi iblis, kerjaannya nyesatin semua orang. Menyesatkan semua orang. Jadi kalau mau nyesatin orang, pura-pura baik apa pura-pura jahat? Pura-pura baik. Pura-pura baik. Ya. Padahal tuh supirnya iblis tuh. Tapi tangannya baik, mulutnya baik. Padahal hatinya tidak baik. Iya kan nggak bisa ngelihat hati kan. Ada pepatah dalamnya apa? Lautan bisa di seberangi dalamnya. Hati sulit didekat. Saya kan nggak tahu hatinya Bu Yanti nih. Lagi enak sama saya tak enggak.
sama mursid harus Iya, betul. Omar Mursid, anak teman saya namanya Mursid. Iya, Jadi kalau Masya iblis, Allah. salah satu cara, ya kalau kita ngikutin sama dia, jadi strata kita turun nggak? Turun. Nah, kita harus tahu bagaimana caranya supaya kita komitmen menjadi manusia yang utuh dan juga kita tidak terjebak oleh si iblis. Nah itu Omar. Nah, 40-nya. Masya 40-nya, 40-nya saya baca. ya. Yang tadi ya, Iya, yang hijir ya. iya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi ada yang nggak disesatin adalah yang Yang terpilih. terpilih. Pertanyaannya, mau nggak ibu dipilih? Dipilih Allah mau Iya nggak? dong. Kalau Allah udah nggak milih ibu, berarti ada nggak pihak lain yang memilih? Ada. Ada. Nah kalau udah kepilih iblis, nah, bisa repot. Kita bisa jadi jejaringnya, ya kan? Tadi malah iblis bersumpah, aku akan jadikan terasa indah perbuatan jahat. Nah ini Omar, ini Iya, nanya dong. tidak di enak. luar dari konteks ya, Nggak ada yang apa-apa. DM ya, tidak di live tapi ada yang DM. Jadi kita manusia itu sebetulnya kan sudah ada perjanjian sebelum kita dilahirkan ya, sebelum roh itu ditiupkan gitu kan ke rahim ibu kita. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa manusia ini kok tidak ada syukurnya atau kurang bersyukurnya? Yang misalkan ekonominya dulu tidak baik-baik saja, setelah ekonominya naik, jabatannya naik, ataupun keadaannya jauh lebih baik, itu jadi lupa gitu apa peran ataupun fungsinya. Jadi ibaratnya tuh mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah itu tidak bisa membedakan. Nah, pada saat itulah iblis bermain. Oke. Khawatir, rasa takut, ya kan? Rasa takut, jangan-jangan besok gimana, jangan-jangan besok. Seolah jadi Allah itu jauh. Ketika Allah itu jauh, maka rasa syukur akan menipis. Tapi ada juga yang seperti ini Omar, sholat dia lakukan tetap gitu kan, tapi kesombongan demi kesombongan yang tidak dia rasakan itu nampak gitu kan, bahkan menganggap ya I'm the best gitu kan, saya bisa, saya mampu, saya hebat, saya sempurna. Ada yang seperti itu gimana tuh Omar? Itu STMJ. Apa itu? Sholat terus, maksiat juga jalan. Gitu ya. tidak sadar Ya, nanti kita. Nah, caranya gimana nih menyadari Ya, orang yang seperti itu tadi? ya kan nanti atas itu temanya kesadaran diri ya. Contohnya nih, ibu mau tukeran sama pohon duren? Pohon duren hidup nggak? Hidup. Tapi buahnya si pohon duren makan nggak durennya? Enggak. Tapi luar biasa dia bagikan buat semua orang. Nanti ada pembelajaran itu. Kecuali orang-orang yang terpilih oleh Allah. Jadi ada orang yang tidak terpilih dan ada orang yang dipilih. Nah, kita kembali kepada status derajat manusia. Kalau status derajat manusia puncaknya adalah yang mulia. 49 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jadi yang paling mulia tingkatan manusia adalah yang paling bertakwa. Paling loh, bukan bertakwa saja. Iya, yang paling. Paling. Jadi berarti ada dong yang di bawah takwa. Misalnya apa di bawah takwa? Ya, tidak bertakwa. Kalau tidak bertakwa berarti bisa tidak beriman. Tidak beriman juga bisa orang menyebutnya tertutup hatinya, kafaro, kafir katanya. Ada juga musyrik.
ada juga munafik. Munafik. Jadi banyak tingkatan-tingkatan. Kira-kira kita ini orang yang munafik apa tidak, gitu kan? Nah, oleh sebab itu yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling Bertakwa. tapi sederhana. Syarat pertama orang yang saling bertakwa adalah perilakunya saling apa, Bu? Allah menciptakan bersuku-suku, Ya. berbangsa-bangsa untuk apa? Diulang lagi. Saling mengenal. Saling mengenal. Jadi kalau ibu sama yang lain tidak mau saling kenal mengenal, nilai ketakwaannya rendah apa naik? Rendah. Saling kenal mengenal apa saling musuh memusuhi? Saling kenal. Kenal sifatnya, kenal adatnya, kenal budayanya. Ketika kita sudah kenal semuanya, kita bisa nggak bersinergi? Bisa. Paling bertakwa. Iya. Targetnya paling bertakwa. Oh iya, bertakwa itu luar biasa. Nanti pada sesi lain kita bahas tentang takwa. Jadi ada status derajat manusia yang bertakwa, ada yang beriman. Tapi beriman juga ada yang ngaku, tapi sesungguhnya tidak beriman. 49 ayat 14-nya. Sambil saya baca Oke. ini balas salam ya, Omar, ini ada dari Ibu Andi Aida Nur Aida. Waalaikumsalam Bu Andi Nur Aida. Masya Allah, terima kasih ya sudah join live. Kapan ngaji bareng di sini? Kita tunggu ya. Jadi bintang tamu. Iya boleh. Ini kebetulan soulmate. Oh iya. Oke, salam kenal. 49 ayat 14. Tingkatan manusia yang mengaku beriman tetapi tidak beriman. Ayat 14 ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Iya. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Iya. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Iya. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala awalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ada komunitas ketemu Nabi Muhammad. Kebetulan orang Badui Arab Badui. Arab Badui. Tapi kan ayat ini tidak hanya untuk orang Arab Badui. Bisa nggak buat orang Sumatera, orang Jawa. Bisa kan buat Bisa. kita semua ngaku beriman. Omar, aku sudah beriman. Ya Allah, aku sudah beriman. Dibilang, katakanlah, kamu belum beriman. Karena iman kamu belum apa? Masuk ke dalam hati. Sekarang ibu imannya udah masuk ke hati apa belum nih? Yang tahu siapa? Yang punya hati. Yang punya hati. Nah, nanti kita akan bedah apa sih ukurannya iman itu udah sampai ke hati, gitu kan? Makanya dia bilang, kamu tuh baru tunduk, baru komunitas aja, baru Islam katanya, baru berkomunitas, tapi belum beriman. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Nah, ciri-ciri iman yang masuk ke dalam hati perlu kita tahu ya Bun ya. 39 ayat 2, 11 dan 14. Bu Yanti. 39 ayat. Misalnya dalam konteks kita mengimani Allah, kita yakin dong ada Sang Pencipta ya. Seberapa besar iman kita terhadap Tuhan yang Maha Esa? Kita bisa melihat di 39 ayat 2-nya. Ada pertanyaan nih Omar, sebentar boleh dipotong kan? Boleh, nyantai ya kita. Assalamualaikum Bu Aceh, izin bertanya, apakah orang beriman pasti masuk surga? Insya Allah bisa. Bisa juga masuk neraka? Bisa juga. Iya. Tapi nggak juga. Amal dan Tapi kita perbuatan. positive thinking ya. Iya. Paling tidak kita sudah mengimani sistem Allah dulu. Iya, betul. Ya, mungkin bagusnya nanti pertanyaannya, gimana kiat-kiat apa sih biar kita masuk surga? Betul. Kita baru ngebahas memahami manusia seutuhnya. Yang pertama, status derajat manusia. Nah, tadi udah kita bahas ya Kak. Ini ceritanya
selain takwa, yang paling mulia kan takwa nih, Wah, ya. di bawahnya kan beriman. Yang beriman juga ada yang ngaku, Ada yang ngaku. tapi sesungguhnya dia belum beriman Belum beriman. karena imannya belum masuk ke dalam. Hatinya. Bu, Lip sync lah gitu Omar oke, ya. dulu waktu suami ibu, kalau cintanya belum masuk ke hati, diterima apa ditolak itu si calon suami ibu? Sepertinya ditolak. Ditolak. Tapi kalau cintanya udah masuk ke dalam hati, Iya, diterima saya- nggak? Saya. Diterima nggak? Diterima. Ada apa komen dari Haji ini siapa ya? Bapak Haji, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ikut gabung. Ini Oke. Pak dari Pak Haji Karsita. Oh iya, salam Salam kenal. kenal Pak Haji Karsita. Salam kenal. Terima kasih sudah join live kami. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya, bantu sharingnya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semuanya lebih semangat lagi ya untuk mensyiarkan gitu kan, untuk sama-sama belajar Omar ya. Iya, nanti Berproses menjadi Iya. manusia Berproses, seutuhnya. iya, Betul. nanti mungkin kita pada education ada program training of trainer 6M. Yes. Nanti ya lama-lama ya kita undang, Iya. kita jalin komunitas. Iya. Kita balik lagi ya. Nah, ketika dia itu mau mengatakan iman kepada Allah, ciri-cirinya paling tidak digambarkan dalam surat ke-39 ayat 2 dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Oke. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Nah, dengan tulus ikhlas Tulus apa ikhlas. separoh? Tulus ikhlas. Nah, kalau separoh tulus ikhlas, nah, beda kan? Iya, separuh sama Balik. Jadi syarat pertama untuk beriman pada sistem Allah itu harus ikhlas. Tulus ikhlas. Kalau ikhlas, apapun takdir yang kita dapatkan sekarang, ikhlas nggak menerimanya. Pada saat kita menerima apa adanya, itu kita sedang bersyukur. Bersyukur. Tapi ketika kita mengeluh, Tidak bersyukur aman. bukan tidak bersyukur, proses bersyukur itu masih lama, si jauh. masih perlu. Iya. Jadi kalau kita bersyukur, apapun nanti hasilnya teman-teman hasil ini, bunda nih, Konsumsi karyanya, ya kan, jadi ibadah. Ya jadi ibadah paling tidak, Iya. ya enggak? Katakanlah, enggak wajar aku laku pada saat ngeluh itu salah satu kita sedang diganggu Dan rasa syukurnya itu. Tadi kan iblis bersumpah, akan kujadikan kejahatan terasa indah dan semua akan saya sesatkan. Nah, kalau nggak masuk ke dalam hati, kita tidak akan ikhlas. Oh, iya. Jadi harus positif. Oh, ya, Omar, ya. ikhlas itu luar biasa. Betul. Harus selalu berpositif, bicara positif gitu Omar ya. Tulus ikhlas ketika menjalankan agamanya. Dan diawali dengan Allah telah menurunkan Quran. Ada pertanyaan Omar. Oke. Seperti apa ciri-ciri orang yang mulia Omar? Mantap, mulia. Dari Bu Yumi. Oh iya, ya. Ya, paling tidak mulia itu dia mau saling kenal mengenal, Ciri menghormati utama. sesama teman, tidak nyusahin orang. Wah, mulia banget. Bahkan nawarin lagi, butuh uang nggak sih? Oh, mulia banget, saya lagi butuh tuh. Iya, kok tumben kamu udah lama nggak minjem uang? Ya kan? Ada pertanyaan nih Oke. dari siapa saudara Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi Yuri. wabarakatuh. Oke. Salam sehat semuanya. Konsep apa yang dibahas ini katanya? Nah, kita lagi membahas Al-Quran, ya, memahami tematik. manusia Memahami seutuhnya. manusia seutuhnya. Jadi kajian kita itu semua berpulang kepada ayat-ayat Al-Quran gitu. Mungkin mau disampaikan lagi jawabannya Omar barangkali. Oke. dari kita. Ya, jadi kalau mengikuti dari awal dan ayat-ayat itu kita catat, kita ulang, itu memberikan inspirasi jawaban-jawaban, pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ketahui. Iya. Jadi kita sengaja
literasinya dari ayat satu ke ayat yang lain. Iya. Kira-kira Bunda berapa ayat tadi itu ya? Banyak ya. Wah, mestinya kita punya admin yang mencatat ayat ya. Ada papan Iya, tulis iya, ya nggak? iya. Bisa tercatat. Oke. Nah, sekarang lagi menceritakan. Kan tadi diawali dengan surat ke-49 ayat 14. Ada orang yang mengaku iman. Iya. Saya sudah hatinya beriman. belum, gitu ya. Kebetulan komunitas Arab Badui. Oke. Nah, Dalam ayat tersebut. Ayat tersebut. Padahal banyak kan di antara di semua Iya. wilayah kan Iya. yang mengaku iman. Contohnya banyak nggak waktu dulu Bu Yanti pemuda-pemuda mengaku mencintai. Ternyata tidak. Kan ada kan dalam kehidupan. Ada. Ya enggak. Bu Yanti mantannya banyak kan? Cinta palsu. Nggak apa-apa ya sambil guyon ya. Analog lah gitu ya. Mengakui mencintai Allah tetapi tidak dengan ikhlas. Yang ayat 39 ayat 2. Iya. Kayak gitu Bun. Jadi kita menjelaskan ayat ini narasi Omar. Iya. Ya enggak, pendekatan. Iya. Oke, tapi belum tentu juga benar, ya kan? Ini kan mengurai, mengaji bareng. Iya. Dilanjut. 11 ayat 11-nya. Tadi dengan tulus Tulus ikhlas. ya. 11-nya Surat 39. masih 39. Iya, ayatnya 11. Ayat sebentar. Iya. 39 ya. Iya. Azumah. Azumah, teman-teman Azumah, ya. pemirsa boleh ngikutin buka ayatnya. Ayat berapa tadi Mak? 11. 11. Ayat 11. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah. Oke, kalau nggak beriman serius, nyembahnya juga nggak serius kan? Iya, betul. Diperintahkan menyembah Allah. Sholat juga salah-salah. Lanjut. Nanti. Iya. Oke, dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dengan penuh ketaatan apa separuh taat? Penuh ketaatan. Ada nggak taatnya separuh? Ada. Separuh taat kepada Allah, separuh taat sama yang lain. Yang lain. Berarti dia STMJ. Menduakan yang mana? Sholat terus, maksiat juga jalan. Nah yang kayak begitu, utuh nggak itu derajatnya? Tidak. Tidak. 14-nya. Pertama tulus ikhlas, Iya. kedua sepenuh Sepenuh hati. Oke. 14-nya. Ini 14-nya Omar ya. Iya. Katakanlah. Disuruh katakan jadi bersuara nggak? Iya. Nah, dan ini bersuara Yes. supaya didengar oleh pemirsa. Katakanlah. Lanjut. Hanya Allah yang aku sembah. Hanya siapa? Hanya Allah. Terus? Hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan Uh-uh. padanya Oke. dalam menjalankan agamaku. Nah, ibu dulu sama suami dulu dengan penuh ketaatan apa separuh ketaatan dalam menjalankan sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini sebuah pertanyaan analog kehidupan loh. Iya, betul. Iya. Tulus ikhlas, Ikhlas. penuh ketaatan dan hanya dia. Iya. Coba kalau ada lagi yang lain. Fokus Omar. Kalau ada yang lain, hanya dia. Berpencar nanti Omar. Nah, bisa berpencar. Hanya dia. Hanya dia. Ini kalau kita mau status derajat kita nikah, Iya. status derajat kita. Jadi intinya setia pada Manusia pasangan. seutuhnya. Kan gitu ya Omar ya. Analog Setia kehidupannya. pada- gitu kan. Diterapkan Diterapkan dalam kehidupannya seperti itu. Baik Omar. Ada pertanyaan sebelum lanjut ini Sebenarnya banyak sekali, tapi di udah berapa jam konteks nih kira-kira? apa? Belum Omar, masih cukup. Oke. Ini baru satu status derajat. Iya. Iya, jadi kembali lagi tadi menyambung ya. Jadi banyak manusia itu memang kurang bersyukur. Iya, Maksud betul. saya sepertinya ya Allah nggak bisa bilang. Gimana? Tapi terus kita ya, yang penting kan kita terus sadar. Ya Allah, makin banyak kita harus bersyukur. Ibaratnya kita tampar diri kita sendiri gitu, Omar. Kalau saya seperti itu. Introspeksi. Iya. Dan kayaknya itu sudah sunatullah loh yang jarang bersyukur. 23 ayat 78. 23 ayat 78. 78. Benar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi yang bersyukur sedikit apa sedikit sekali? Sedikit sekali. Iya. Nah, jadi yang bersyukur sukses, maju hidupnya, dimaju. Tingkat keimanannya atau secara manusia 14 ayat 7. Orang yang udah bersyukur include pasti kualitas iman takwanya oke. Dan Allah menjanjikan sama yang bersyukur itu pasti dia naik. 14 ayat 7. Ayat 7. 14 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur. Ganti. Jika Bunda Rus bersyukur, sebutkan aja nama. Iya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika saya bersyukur, niscaya saya akan menambah. Saya akan ditambah. Saya akan ditambah nikmat kepada Iya. Tetapi jika aku mengingkarinya, Allah bilang, nikmat Allah, maka azab Allah sangat berat. Jatuh? Terus. Sampai makanya ada istilah gini kan Omar ya, kejarlah akhirat, dunia pasti kau mendapatkannya. Gitu kan Omar ya? 2877. 28. Ya harus balance. 2877. Ini orang yang kualitasnya bagus nih, yang kualitas derajatnya di atas rata-rata nih, 2877. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Akhirat dulu kan? Iya, akhirat. Nah, terus? Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Yang pertama, konsen yakin ada kehidupan akhirat. Jangan melupakan kehidupan akhirat. Seluruh Bunda kalau kita belajar kehidupan akhirat nanti kita bongkar. Sebelum Ibu datang ke sini, ayat ini sudah ada belum? Sudah. Paham ayat ini kapan Ibu? Nah, alhamdulillah. Jadi masih banyak kah ayat-ayat lain? Banyak sekali. Banyak. Alhamdulillah baru sadar. Masa sih baru sadar? Kemarin kesurupan. Kesadarannya naik turun. Iya. Karena ilmunya mungkin kita belum dapat ya. Iya. Ada semua kesempatan kita untuk memahami ayat-ayat Allah itu belum, makanya bagus nih Padar Education. Mudah-mudahan pemirsa ikuti terus ya. Rencana kita 3 malam loh. Dari malam Minggu, terus malam Selasa, terus malam Jumat. 3 Bunda. Yang lainnya mikir-mikir supaya kita proses menjadi manusia seutuhnya seutuhnya, makanya kita kayaknya mesti manusia seutuhnya kita hindarkan nih Bun. Ini baru status derajat nih. Level 1. Nanti ada 10 nih saya ucapkan ya. 1. Status derajat manusia, asal usul perjalanan hidup manusia. Bisa 140 SKS Terus kita memahami visi dan misi keinginan Allah. Kita juga harus memahami tugas pokok manusia, wewenang manusia. Banyak sekali yang kita. Saya tertarik tadi Omar, tugas pokok manusia itu boleh tahu Omar apa? Satu dulu, ini kan status derajat manusia. Kita sadar dulu ya. Ini status derajat manusia. Yang tahu dulu, entah tugas pokoknya. Kita bedah nanti berdasarkan ayat-ayat Allah. Nah, status derajat manusia. Tadi dulu ya. 2877 belum selesai tuh saya jelasin. Ingatlah kehidupan akhirat dan jangan kamu melupakan kebahagiaan
dunia. Dunia, ya. Banyak untuk meraih karunia kebahagiaan dunia. Di antaranya adalah berproses ini. Ini kan tidak sederhana ini. Pikir ide segala macam ya. Iya, desainnya. Remeda ya kan? Dari muda. Wah. Kalau kita sehat, Omar, pasti bahagia di dunia. Oh iya dong. Ya, casing kita sehat bahagia. Bu, ibu duitnya banyak nih bu, dalam Nggak tas sehat, bu. nggak enak, Omar. Terus sariawan 8 biji di lidah. Terus Nggak enak. bisul 3 di bokong. Lutut kita sakit, Omar, nggak bisa jalan. Minum ini. Minum ini. Biar Nah Bapak, kita kan belajar Iklan, bersama ya nggak, iklan. Nah, jangan melupakan kehidupan dunia. Berarti kita harus berpikir nggak? Iya. Kecerdasan perlu nggak? Iya. Nah, nanti paling tidak kita ketika mau meraih karunia, paling tidak kita harus punya 4 jimat. Jimat sidik, jimat patona, jimat amanah, jimat tabligh. Dulu Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia itu, Iya. sebelum dia eksis banget, mula-mulanya apa? Berdagang nggak? Betul. Iya. Berdagang, sukses nggak dia? Sukses. Tapi di 2877 ingat, dan berbuat baiklah kepada orang lain. Omar, ada yang nanya nih, barusan Omar megang ini kan? Oke, Nih, yang dipegang itu produk apa ya Bu? Oh ya. boleh Baik, terangin kita dulu. jelasin ya. Ini adalah Dremoida. Dremoida ini adalah minuman kesehatan berbentuk serbuk rasa apel. Jadi fungsinya yang pertama adalah mendetoks usus kita. Jadi kita makan kan sembarangan Bunda ya. Iya. Jadi berapa puluh tahun kita selama hidup ini makan junk food, fast food, seafood dan Iya, lain betul, sebagainya ya. ya, banyak Racun, racun, pengawet dan segala macam. Nah, usus kita itu biasanya kan ada di dinding-dindingnya itu ada plaknya, plak-plak usus itu kan yang menempel. Fungsinya adalah untuk membersihkan atau detox usus kita supaya usus kita itu bersih. Kalau kita rutin konsumsinya istiqomah, usus kita bersih, insya Allah jadi sehat dan tidak ada penyakit yang kita derita, insya Allah ya. Itu yang pertama. Kedua, fungsinya adalah bisa untuk mencerahkan wajah, mengglowingkan, Kulit, mengenyalkan ya seperti itu. Jadi tampak lebih muda lagi. Oke. Seperti saya. Saya telat minumnya ya. Iya. Tidak Bukan ya, telat telat. minumnya, Omar, telat tahunnya dan Oke. telat produksinya. Alhamdulillah sekarang udah terproduksi. Iya. Tapi bisa mengganti sel-sel juga. Oh iya, insya Allah bisa Bunda. Otomatis Katanya kalau kita sehari sehat, kita rusak berapa Wow. iya. dari sekian Oke. sel. Jadi kalau dibersihkan nanti lama-lama jadi kembali lagi meregenerasi Oke. sel kan jadi bagus. Dan kalau badan kita sehat, kita bisa mencari karunia Allah sejauh mungkin ya. menjadi manusia seutuhnya. Ya, manusia seutuhnya yang bisa berbuat baik kepada orang lain. Betul. Seperti Allah berbuat baik kepada kita. Tidak pilih kasih. Nah, Aku ketika mau Bu, kira-kira gimana belinya? Boleh nanti cek di link bio kita, ya kan? Atau ada di Tokoren, Tokobiru, Di marketplace ya? Marketplace ada di Dremoida Official gitu. Atau boleh kok DM kita dulu, nanti kita arahkan kemana sih mau check outnya. Kebetulan sekarang lagi ada promo besar-besaran 10-10. Jadi harganya itu nggak wajar Bunda. Jadi kita lagi promo. promo besar-besaran dan manfaatkan kesempatan ini. Ini harganya hanya 65.000 yang harusnya normalnya sebetulnya karena ini packagingnya pun ini adalah Premium, ya? premium harusnya 250.000 Bunda. Tapi kita jual udahlah. Jual yang penting teman-teman sudah tahu manfaatnya karena memang ini produk baru. Tapi bukan berarti produk ini kalian ragukan, tidak. Insya Allah ini luar biasa, manfaatnya sudah kita rasain dulu. Jadi saya tidak pengen punya beban moral pada saat saya meluncurkan produk tersebut. Oke, lanjut Amar, kita ngaji lagi. Menjadi manusia seutuhnya. Seutuhnya 2877 asik ya. Jangan kamu melupakan kehidupan akhirat dan jangan pula kamu kehidupan
kebahagiaan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti kualitasnya Allah berbuat baik kepada kita. Baik sekali nggak Allah? Baik sekali, Oma. Coba kalau ibu baik banget sama suami, Iya. Terus suami nggak ingat ibu, Gimana tuh, Oma? Benar nggak ibu? Katanya suruh ikhlas, Oma. Oh, iya. Nah, itu yang udah luar biasa. Tapi Allah tetap sayang. Nah, itulah bedanya. Tetap Allah akan membimbingnya. Dan Allah bilang, Allah tidak menyukai orang yang kerusakan. Termasuk merusak badan kita loh. Iya, betul. Jadi kalau kita minum produk Dream Muda, kita sedang memperbaiki sel-sel kita sehingga kita semakin terjaga kesehatan Casingnya, kita. Oma. Casingnya. Iya, betul. Nah, makanan ruhnya adalah ayat-ayat ini, Bun. Oh, gitu. Jadi ayat-ayat ini adalah makanan ayat kita. Berbuat baiknya makanan jiwa nanti. Kita Iya. lagi berbicara casing dulu nih ya. Status derajat manusia yang casing itu. Nah, puncaknya dari berbuat baik tidak hanya orang lain. 21 ayat 107. 21 ayat 107. Nah, ini udah level. Sebelumnya kita selingin ya, Omar, Oke. karena ini tuh produknya juga biar teman-teman bisa bantu syiar ya. Yang sudah join di live kita, yang aktif dengan kami, ada komunikasi ya kan, ada pertanyaan interaktif lah artinya Oke. jadi Omar ya, dan mereka banyak share link akan saya kasih ini. Asik. Akan saya kasih satu Dapat produk hadiah ya. Demoda. Ayo teman-teman, jangan lupa tap-tap layar dan perbanyak komentarnya ya. Terima Oke. kasih. Oh, belum punya. Ini tadi kan di Al-Qasas 77 kita harus berbuat baik kepada orang lain dalam bentuk wujud siapa saja, ya kan? Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya kan tadi ingat kan? Dan yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling mulia. Jadi berbuat baik mulia. Tadi kan ada pertanyaan contoh. Berbuat baik kepada orang lain itu mulia. Mencari kehidupan akhirat mulia. Mencari karunia kebahagiaan di dunia mulia. 21 ayat 107. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, Iya. melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Coba Bu, termasuk flora fauna nggak kita harus sayangi? Alam semesta ya, Man. Bunda pernah nggak memelihara pepohonan disiram, Iya. dikasih air? Pada saat memelihara pepohonan tapi nggak disiram, itu sedang merusak. Ya, menjaga alam, menjaga kelestarian alam, itu pun sedang dia mulia. Nah, sebagai finishing tingkat derajat manusia di akhir kehidupan ada dua Bunda. Yang pertama dia menjadi seburuk-buruk makhluk, derajatnya dia jatuh. Dan yang kedua dia naik tingkat menjadi sebaik-baik makhluk. 98 ayat 6 dulu. Derajat yang paling buruk manusia. 98 ayat 6. 98 ayat 6. Ini yang seburuk-buruk makhluk nih Bu ya, atau sejahat-jahat makhluk. 98 ya? Iya, 98 ayat 6. Ayat 6. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab Iya, dan orang-orang musyrik oke. akan masuk ke neraka jahanam. Terus, Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. terus. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Wah, rendah banget ya. Sejahat-jahat makhluk, mulia nggak dia? Enggak, di bawah tuh. Lebih jahat dari singa, Iya. lebih jahat dari ular, apalagi. Iya. Ya, itu sejahat, paling derajat, paling rendah. Nah, yang sebaik-baik makhluk siapa? 7 dan 8 ya Bun.
7 dan 8. Iya. Ayatnya surat yang sama? Sama, surat yang sama. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Oke. mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, derajatnya hebat tuh. Di mana tempatnya? Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oke. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hmm, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. ya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, jadi orang yang mulia dia takut kepada Allah. Allah. Takut kepada Allah itu takut kepada satu, melanggar perintah-perintah Allah. Melanggar larangan-larangan Allah. Jadi orang yang mulia adalah mentaati semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan takut kepada azabnya. Gitu Bun, ini baru satu, status derajat manusia. Yang pertama, yang nomor 5 itu alam semesta. Terus yang keempat, iblis. Yang ke ini malah malaikat. Yang kedua Adam wujudnya Manusia. baru Allah. Jadi manusia itu satu strata di bawah Allah. Masa kita mau turun kayak binatang? Nah, sebagai finishing, ciri-ciri orang yang mulia, ciri-ciri orang yang bersyukur, dia memanfaatkan pendengaran, penglihatan hatinya agar menjadi manusia yang utuh. Bagaimana caranya? Surat ke-7 ayat 179. Surat ke-7 Bunda. Memfungsikan pendengaran, penglihatan hati, wujud kita dari makhluk yang mulia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Iya. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Oke. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Oke. Mereka itulah orang-orang yang lain. Jadi derajatnya turun nggak? Turun Binatang. seperti binatang. Seperti binatang. Ada nggak manusia wujudnya tapi perilakunya seperti binatang? Banyak. Ada nggak ibu-ibu yang melahirkan setelah anaknya lahir dicekek, dimasukin ke plastik kresek, dibuang ke Iya, sungai? Ada nggak itu? seperti kucing. Ada nggak istri-istri yang nyekek istrinya? Maksudnya suami. Ya suaminya. Ya, Pak. Itu Suami nyekek istrinya ada nggak? Yang nembak ada ya. Wujudnya manusia. Jadi derajatnya turun rendah. Itu kehidupan. Nah, makanya Fajar Education ini diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Memahami Al-Quran secara tematik. Dari ayat 1 ke ayat yang lain. Sekarang banyak anak milenial, mereka pada seperti kelakuannya sudah seperti mengerikan. Iya. Yang membuli temannya sampai meninggal, sampai luka berat. Banyak sekali berita yang mengerikan di luar sana, Umar. Itulah perlunya education, pendidikan, mengingatkan dengan ayat-ayat Allah. Menganiaya pacarnya sampai meninggal. Ada ya? Ada yang serius? baru kemarin. Wah, saya dari pacaran kayak gitu. Jangan, nggak boleh pacaran, Omar tuh pacaran. Sekarang pacarnya dianiaya sampai meninggal, Umar. Ini sambil bercanda ya, tapi kita tetap Ini gimana tingkat kesadarannya sudah sampai binatang jadi binatang ya? Berhasil tujuannya jin. Kan memang Iya, iblis. Makanya kita disuruh 29 ayat 45. 9 ayat 45. Ini awal sebetulnya. Keji dan munkar itu awal untuk merembet kepada ayat 25 ya, Mas? Iya, surat ke-29 ayat 45. Ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim.
bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, Iya, dan laksanakan sholat. iya, Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. oke. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah tahu nggak apa yang kita kerjakan? Tahu. Maka sholatnya harus diawali dengan apa dulu pertama? Disuruh membaca apa? Tahu. Ulang lagi dong, ibu aja ngerubah. Maksudnya Baca lagi. baca kitab. Iya, Kita baca kitab bukan baca tahu. Iya. Baca kitab, baca Quran. Quran. Artinya disuruh apa baca? Memahami. memahami. Jadi banyak nggak orang melakukan, Sholat. tapi tidak memahami fungsinya. Ya. Ada nggak habis sholat berantem? Banyak. Banyak. Orang yang korupsi kira-kira dia rajin nggak sembahyang? Iya. Ada nggak yang rajin? Ada nggak yang Pak Haji galak? Ada. Kenapa? Karena tidak diawali bacalah. Apa tadi? Tidak memahami. Memahami Quran. Makanya Omar ada training untuk memahami. Ingat nggak kemarin? Ada 6. Al-Quran harus dibaca. Tadi kita baca kan tadi? Baca. Kedua harus diterjemahkan. Kita udah menerjemahkan nggak tadi? Alhamdulillah ada handphone, aplikasinya keluar terjemahannya. Kalau nggak ada kan kita harus belajar bahasa Arab dulu. Nah, kesempatan kita belum pandai berbahasa Arab, belum mahir, kita manfaatkan terjemahan, boleh dong? Ya, tapi bukan berarti kita nggak belajar bahasa Arab. Insya Allah pada waktu kita belajar. Nah, yang ketiga setelah kita tahu terjemahannya, baru kita olah rasa. Ayat Quran itu kita pahami, kita pikirkan, didukung dengan ayat yang lain. Ini kan dengan ayat yang lain kan? Ya belum hadis nanti kita tarikin yang apa namanya selinier dengan apa yang kita sampaikan tadi. Jadi dibaca, diterjemahkan, dipahami. Nah setelah paham, baru dilaksanakan. Sehingga sholatnya itu dia sanggup menahan tidak keji dan munkar. Karena tidak paham, sholat jalan, menghajar orang juga jalan. Luar biasa kan? Bacalah Quran, makanya awali baca Quran dulu. Tapi simultanlah sholat kita juga laksanakan, belajar juga kita pahami. Baru kita siarkan, baru kita lestarikan. Jadi TOT6M adalah membaca, menerjemahkan, memahami, melaksanakan, mensiarkan, melestarikan. Insya Allah pemirsa kita undang. Amin, insya Allah Maria. Ini sudah banyak juga yang bergabung. Selamat bergabung buat teman-teman sudah mampir di live kita. Kita berharap sih sebetulnya teman-teman bisa stay gitu kan ya Om ya. Karena ini ilmu yang sangat penting yang kita semua pasti kalau sudah mau belajar terkait Al-Quran, mempelajarinya tuh makin kita tuh haus gitu Om ya. Haus, pengen lagi rasanya tuh nggak ada capeknya ya Om ya. Kenapa? Semangat terus ya. Iya, semangat terus gitu kan. Jadi artinya luangkan waktu gitu kan, hanya beberapa menit saja, berapa jam insya Allah, supaya apa? Paling tidak kita punya sangu ya gitu ya. Menjadi manusia seutuhnya. Insya Allah. Nah, untuk menjadi manusia seutuhnya kita harus belajar teman-teman. Jadi sebagai closing, kita berupaya sekuat mungkin agar kita naik status derajat kita. Status derajat kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lebih baik dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Maka status derajat kita satu strata di bawah Allah loh. Ada manusia. Nah, setelah kita tahu berikutnya apa? Kita akan lanjut di kesempatan lain. Malam apa biasanya kita ketemu lagi nih? Pemirsa, malam Jumat ya? Oke, ini kita akan kasih gift Omar. Jadi minta tolong untuk tim sosmed diabadikan. Kita akan kasih gift buat penonton yang sudah masuk ke link kita Omar, yang sudah stay tune dari awal sampai kita berakhir. Kita akan berikan satu box Brimoda ini ya.
Mungkin kita akan sempatkan sebutkan namanya maksud saya. Oke. Terus nanti kita akan kirimkan. Oke. Jadi nanti bisa inbox ya kan. Jadi tahu alamatnya gitu Tahu ya. alamatnya kan kita tahu nih siapa-siapa yang masuk yang sudah Oh, aktif gitu. di komen live Oke. kita. Kita akan sampaikan bahwa yang bersangkutan ini mendapatkan rezeki dari kita. Alhamdulillah. Yaitu baik sudah siap? Oke. Jadi dari awal sampai menit ini buat saudari kita yang sudah stay tune, setia mengikuti live kita ngaji bareng Omar dalam tema menjadi manusia seutuhnya, akan mendapatkan satu buah minuman kesehatan berbentuk serbuk yang tadi sudah kita jelaskan manfaatnya banyak sekali. Yang beruntung adalah, kita lihat siapa. Di sini ada namanya Ibu Yumi. Jadi teman-teman, iya, jadi selamat ya Bu Yumi ya. Nanti tim sosmed kita, staf kita akan menghubungi Bu Yumi. Ini akan kita kirim ke alamat mana? Oke, terima kasih. Terima kasih. Ayo teh, kita finishing, kita awali dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mungkin doa saya Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa. Iya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qilil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum rahmat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini kami telah menyampaikan ayat-ayat Allah kepada pemirsa, ya Allah. Jadikanlah kami dan semua pemirsa diberkahi, dikasih sayangi oleh Engkau, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan, kekuatan, dan kemampuan agar kami bisa menjadi manusia yang seutuhnya, sebaik-baik makhluk. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad dan Mustafa sayyidul mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih pemirsa, mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di live selanjutnya. Terima kasih. Nabar, ngaji bareng Fadar, edisi pengajian tematik dengan tema memahami manusia seutuhnya.